sebenarnya apa sih yang ngebedain kerjaan kita sebelumnya di ngerjain kaca-kaca biasa Hmm. sama kaca Himalaya. Yang tentunya kaca-kaca Himalaya ini karena special glass ya. Hmm. Jadi karena spesial, konsumennya pun mereka ekspektasinya akan lebih tinggi, Hmm. lebih rapi, lebih detail. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi. Bersama saya Wilson, dan pada kesempatan kali ini ada tamu spesial lagi dari Glassmark Bandung. Saya perkenalkan Verisa dan Andrian. Jadi Tuh. Verisa dan Andrian kita sebut Andri dan Riris ya. 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 Nah, mereka ini bekerja sama dengan kita untuk Glassmark di Bandung, dan sebenarnya ini udah berjalan kurang lebih 2 tahunan ya, hampir 2 tahun. 2 tahunan. Dari tahun 2020 awal pandemi. Cuman Ya. puji syukur semuanya berjalan lancar, jadi kita bisa continue running dengan makin baik bahkan dari tahun ke tahun. Jadi saya ucapin terima kasih dulu buat Glassmark Bandung atas kerja kerasnya dan supportnya ke tim kita. Oke, saya masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin cerita sedikit ya, karena mungkin kita justru pertama kali kenalnya dari keluarganya Verisa atau Riris. Karena sebelum Glassmark ini ada, kita sudah bekerja sama sebelumnya karena sama-sama pelaku industri kaca. Mungkin bisa diceritain dulu bagaimana sih awal mula kalian masuk terjun ke dalam industri kaca sebagai perusahaan keluarga. Jadi di sini saya mau cerita sedikit. Sebetulnya saya sama Adrian itu nggak berasal dari industri bangunan atau kaca sama sekali awalnya. Tapi sekitar 2 atau sebenarnya udah mulai dari 3 tahun yang lalu lah, kita mulai tertarik karena melihat ada peluang juga, dan memang keluarga saya kebetulan itu sudah mempunyai toko kaca di Bandung yang udah running cukup lama, sekitar 30 tahunan lah. Jadi di situ kita melihat ada market untuk membuka Glassmark di Bandung. Waktu kita disounding idenya oleh orang tua saya juga, karena sebelumnya udah pernah dikenalin juga ya ke orang-orang Himalaya, kita akhirnya setuju untuk ayo kita buka deh, kita juga ikut terjun di bisnis keluarga ini. Toh kalau misalnya, maksudnya karena kebetulan dari orang tua juga kan semakin lama semakin melepas ke tangan anak-anaknya. Kita hopefully bisa menjamah tangan-tangan yang lebih panjang lagi gitu, jadi perpanjangan tangannya orang tua. Oke, tapi boleh cerita sedikit gak bagaimana mungkin dulu papa, orang tua terutama ya, masuk ke industri kaca tuh gimana ceritanya gitu? Karena udah 10 tahun gitu kan? Kalau papa tuh sebenarnya dulu awalnya banget di Bandung tuh jadi terkenalnya tukang kaca patri sebenarnya. Tuh, terus udah kayak gitu terkenal awalnya tukang kaca patri. Mulai tahun kayaknya 2000-an awal lah ya, 2000-an sampai 2010 tren kaca patri itu mulai menurun. Mulai diganti sama kaca-kaca sama rumah-rumah tipe minimalis, tipe-tipe bangunan yang lebih kayak kotak, terus mainan sama batu, kayu, kayak gitu kan. Jadi permainan kaca warna itu agak lebih jarang. Di situ kan berarti orang tua kita harus muter otak lagi kan, harus gimana nih? Kita harus tetap ngejual. Di situ kebetulan aluminiumnya lah yang dikuatin, terus mulai bikin sistem kayak pintu lipat kaca, bikin sistem kayak kanopi yang gimana gitu, atau windows yang gimana, yang sebenarnya saya dan Andrian sendiri nggak terlalu ngerti ya, karena kita bukan di divisi itu gitu. Jadi dari 30 tahun udah cukup banyak jatuh bangunnya dulu sih kayaknya ya, kalau menurut cerita-ceritanya orang tua kita sebelumnya gitu. Jadi kesimpulannya mungkin dulu awal dari kaca patri tahun 70-an, 80 kan lagi trending banget.
Terus ya. tren desain bertransformasi ya ke arah yang lebih kotak-kotak, akhirnya lebih ke aplikator gitu ya. Betul. Ya. Nah, terus ketemu dengan Himalaya Abadi. Nah, mungkin cerita dulu nih. Sebelumnya mungkin gue akan nanya ke Andri dulu. Andri, lu pertama kali dengar Himalaya Abadi dari siapa dan impresi awalnya seperti apa? Jadi karena gua sama Riris tuh couple gitu. Jadi begitu kita memutuskan untuk bisnis bareng, terus gue dikenalin lah dengan produk-produk Himalaya Abadi. Waktu itu kita training ke Jakarta kurang lebih hampir seminggu ya, 5 hari. Nah, gue pun yang sebelumnya belum pernah ada di industri kaca ini, begitu tahu produk-produk kaca tuh bisa sebanyak ini, se-eksklusif ini, itu juga kaget dan impress banget gitu. Sebelum kenal dan training itu udah pernah dengar belum? Dalam artian kayak mungkin lu kan dari industri yang agak jauh berbeda ya. Kalau nggak salah dari otomotif ya, seingat gue ya. Iya betul. Apakah sebelum terjun kan lu mesti riset dulu? Lu riset seperti apa dan impresi awalnya seperti apa? Oke, jadi sebelumnya pas waktu gue riset, gue nemuin beberapa brand lain yang udah kita sebut common lah ya di Indonesia. Nah, jadi gue pikir tuh bakalan sama dengan brand-brand terdahulu. Nah, jadi gue pikir kayaknya sih mungkin sama-sama aja dengan itu. Nah, tapi ternyata ketika gue di training, dikasih product knowledge, ternyata sangat jauh berbeda gitu. Bukan cuma sekedar kaca polos biasa, bukan cuma sekedar kaca-kaca yang pada umumnya lah gitu. Jadi ini benar-benar totally different gitu dari apa yang gue riset sebelumnya, dari apa yang gue tahu secara general tentang kaca gitu. I see. Nah, kalau dari konteksnya Riris, kan sebelum berbentuknya Glassmart, kita sudah kerjasama dulu ya, Riris ya. Nah, mungkin ada cerita nggak dari apa-apa dan lain sebagainya, bagaimana sih awal mula kenalnya dan awal mula bekerja sebelum ada Glassmart itu, bedanya apa dengan sekarang ada Glassmart? Jadi sebenarnya funny story dulu tuh, tadi kita Noel sedikit tentang Kaca Patri ya. Dulu itu Om Hendra atau pendirinya Himalaya Abadi pernah menawarkan Kaca Patri ke papa saya. Itu adalah awal mula perkenalan dari kita di Bandung dengan orang-orang Himalaya di Jakarta. Tapi lama-kelamaan memang jadinya Himalaya lebih eksklusif lagi menyediakan atau mengimpor kaca-kaca dari luar negeri yang dirasa kaca-kacanya cukup unik lah dan cukup masuk ke market di Indonesia kan. Sebelum jadi Glassmart Bandung, sebetulnya perusahaan yang terdahulu CKJ, Cahya Karunia Jaya, itu udah menjadi agen. Lamanya sebenarnya nggak inget sih berapa lama, tapi kayaknya cukup lama deh ya, karena kenal sama petinggi-petinggi Himalaya pun kayaknya udah sekitar belasan tahun ya, Sen, kalau nggak salah ya, orang tua kita. Jadi setelah semakin dekat lagi dengan produk-produk Himalaya, semakin tuh kita diajakin untuk gimana kalau kita udah buka Glassmart Bandung aja, jadinya kita punya showroom yang proper, kita bisa kerjasama dengan lebih erat lagi gitu. Kalau gue boleh tahu, apa sih yang membedakan pola dulu sebagai agen aja dan sekarang sebagai Glassmart? Kira-kira yang signifikan itu apa? Yang paling kalau kelihatan secara physically sih sebenarnya satu showroom yang udah jelas ya. Sebagai agen kita nggak harus punya showroom apapun di kota ini. Asalkan kita punya sampel-sampelnya lah atau katalognya yang tulis. Setelah menjadi Glassmart kan harus ada showroom yang ya masuk akal, karena kalau enggak orang end user ataupun desainer gimana ngelihatnya gitu, gimana ngelihat aplikasiannya.
Selain itu, kayaknya kalau behind the scene-nya sih ya lebih banyak lagi ya. Cuman yang jelas kita sekarang sudah menjadi distributor resmi dari kaca-kaca Himalaya di Bandung. Jadinya lebih terunut gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan kaca-kaca Himalaya di Bandung, kita yang handle udah pasti. Oke. Dan kebetulan si Andri lagi di showroom Glassmart Bandung. Di belakangnya kalian bisa lihat ada contoh-contoh cermin, warna, glass tone matte, Dania, dan sebagainya. Berapa efektif, Dri, untuk memperkenalkan produk Himalaya melalui showroom dan tim marketing di Bandung? Karena kan lokasinya juga lumayan strategis ya, di Pascal Hyper Square. Ya. Kalau ditanya seberapa efektif, kalau tidak pandemi gitu, ataupun kemarin kan sempat mereda tuh pandemi, orang tuh lumayan banyak kesini, animonya lumayan tinggi karena ya kayak bisa dilihat di belakang saya ini contoh yang maksudnya buat buat teman-teman arsitek, interior designer ataupun owner sekalipun, mereka bisa lihat bahwa pengaplikasiannya seperti ini. Oh, ada ya cermin seperti ini, cermin-cermin berwarna. Oh, ada ya glass tone yang mungkin mereka udah tahu tapi nggak tahu warnanya bisa sebanyak ini, bisa digabungkan dengan acid gitu kan biar kelihatan ada matte-nya gitu. Jadi kalau ditanya efektif, sangat efektif gitu ya. Sekarang mungkin karena sedang pandemi kali ya, karena sedang mulai naik lagi, jadi kita sih sekarang orang-orang yang ke showroom itu kita batasin limit, ada limitnya, jadi by appointment aja. Sementara kita kirimin sampelnya dulu. Nah, jadi kalau misalkan mereka tertarik lebih lanjut, mau lihat pengaplikasiannya di bidang yang lebih besar dan kita ada di showroom, maksudnya si bidangnya tuh ada di showroom, kita aplikasikan di showroom kita invite juga. Mau nggak lihat bidang yang lebih besarnya? Nah, kita invite ke sini. Ya, sangat membantu sih. Oke, that's good to know. Terus begini, mungkin gue nanya mengenai perbedaan. Tadi kan lu sempat mention Riz, perbedaan kaca, dulu fokusnya ke kaca patri, sempat berpengalaman di kaca standar ya, kaca polos atau kaca cermin biasa. Dan sekarang ini seperti ada kategori baru ya, kaca Himalaya atau banyak yang sebut special glass. Apa sih kira-kira yang membedakan pola kerjanya dan dalam artian dalam satu bangunan persentase penggunaannya seperti apa, habis itu tingkat kesulitan pekerjaannya berbedanya seperti apa gitu? Gue start dulu, nanti mungkin Andri bisa nambahin deh dari bidang nanti pengaplikasiannya gimana. Jadi kalau kaca art glass, kaca-kaca seni itu biasanya kan kaca patri, misalnya kaca fusing, kaca grafir, kaca lukis, atau kombinasi dari kaca-kaca seni tersebut ya. Ada proses ekstra yang harus dikerjakan, sebagaimana itu adalah pekerjaan tangan gitu. Jadi handcraft. Di kita sendiri, kalau membandingkan dengan kaca-kaca produksi Himalaya, kaca produksi Himalaya secara terpasangnya itu sudah lebih ready to use. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi kita kan di Himalaya sendiri di katalognya ada kaca pattern nih, patternnya ada ABCD, kaca warnanya ada ABCD, cermin warna misalnya cermin antik ada ABCD. Itu sudah bisa langsung terpasang, tinggal dipotong, diprosesnya maksudnya minim lah ya, potong, gosok, mungkin bevel, mungkin sedikit-sedikit etsa, tapi itu sudah bisa langsung dipasang. Kalau kaca seni, dari satu, kita nggak bisa kayak cuman mikir, bidang kaca lempengan terus langsung dipasang, nggak bisa. Kayak itu harus dipotong dulu kecil-kecil, harus dipatri dulu, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ke proyeknya, coba deh, kayaknya Andri lebih paham betul ya, lebih sulit mana sih
bikin masang kaca kaca semi atau kaca-kaca produk Himalaya? Bukan lebih sulit mana perbedaannya? Sulit mana? Perbedaannya. Perbedaannya, oke. Sebenarnya apa sih yang ngebedain kerjaan kita sebelumnya di ngerjain kaca-kaca biasa sama kaca Himalaya? Yang tentunya kaca-kaca Himalaya ini karena ya tadi disinggung sama Wilson, special glass ya. Jadi karena spesial, konsumennya pun, interior designernya pun, mereka ekspektasinya akan lebih tinggi, lebih rapi, lebih detail. Nah, jadi ya kita kerjanya harus ngikutin standarnya juga lebih gitu. Nggak bisa cuman misalkan ada error-error dikit tuh, kayak misalkan kalau misalkan di lapangan garis bevelan nggak ketemu, biarin lah. Kalau misalkan ngerjain cermin biasa, udahlah biarin aja, nggak apa-apa, toh namanya juga yang ngerjain orang, ada human error. Tapi faktanya di lapangan kita banyak banget ketemu sama owner-owner yang memang ekspektasinya tinggi gitu kan, dan kita menyadari itu gitu, karena ya cerminnya spesial, produknya spesial, masa kita ngerjainnya biasa-biasa. Kurang lebih sih gitu. Itu kalau konteksnya cermin. Kalau misalnya konteksnya kaca untuk sekat gitu, apakah lumayan beda? Karena kan sekat, partisi shower let's say, atau partisi kantor. Apakah tingkat ketelitiannya berbeda atau sama dengan kaca polos biasa? Harus lebih teliti sih. Kenapa? Yang pertama karena orang itu kita sih pengennya ngasih semua yang terbaik ya, maksudnya ngasih sesuatu yang terbaik. Kaca bahannya udah bagus, jangan sampai kita pasangnya jelek gitu kan. Iya. Kalau ditanya tingkat kesulitannya sama aja. Kalau tingkat kesulitannya, tapi kita harus lebih detail aja. Jangan sampai kan barang udah bagus nih, bahan udah bagus, kita ngerjainnya jelek, nilainya jadi kurang dong. Kita mau bikin ini perfect kan, jadi barangnya udah bagus, kita ngerjainnya juga bagus supaya nilainya perfect gitu. Oke, jadi mungkin gue summarize ya. Jadi kan tadi Riris udah jawab dari segi kaca patri, di mana kaca patri dan kaca special glass Himalaya itu konteksnya beda, karena kaca patri itu custom gitu ya, Riz ya, dibuild sesuai dengan desain atau karakter yang sesuai dengan proyek itu. Sedangkan produknya Himalaya lebih ke semi mass pro, di mana udah tinggal lab, tinggal kita potong-potong, dan itu mempersingkat waktu gitu ya. Terus tadi barusan Andri jelasin bahwa perbedaan Himalaya dan kaca biasa sebenarnya dari segi kesulitan tuh sama aja cara masangnya kan. Dalam artian anyone can do it. Tapi problemnya adalah bisa nggak dia bisa dengan rapi seperti itu kan ya. Terus gue challenge kalian, Glassmart Bandung seberapa siap dan apa yang membuat Glassmart Bandung tuh capable untuk menghandle produk-produk yang lebih special glass ini. Timnya seperti apa, peralatannya seperti apa, buat teman-teman bisa tahu general idea-nya kekuatan Glassmart Bandung seperti apa. Yang pertama yang paling ngebedain dari customer service-nya sebetulnya itu adalah orang-orang di Glassmart Bandung yang langsung hubungan sama customer. Mungkin product knowledge tentang kaca-kaca interiornya jauh lebih details daripada, ya kita ambil contoh dari staff-staff kita yang ada di toko kaca yang biasa ya. Yeah. Jadi maksudnya kita kita dituntut untuk lebih punya sense of apa ya? Sense of estetik juga sih. Karena desainer itu walaupun kita bukan desainer nih memang, tapi dia pasti akan bertanya balik ke kita. Kalau biasanya misalnya ada kaca warnanya anggap bronze sama grey lah ya. Kalau misalnya estetik bangunan yang saya lagi bangun seperti ini, lebih pantas mana ya pakai kaca bronze atau grey? Itu adalah sesuatu yang kita di Glassmart Bandung cukup percaya diri untuk
berkonsultasi dengan desainernya gitu. Iya. Kalau dari secara penyimpanan atau pemasangan mungkin ke Andri. Iya Andri, silakan Andri. Kalau seberapa capable, kita banyaknya ngerjain project-project ya hampir lebih dari setengahnya sih, lebih dari 50% kita ngerjain residensial. Yang boleh kita bilang rumah-rumah yang high end ya gitu, berarti kan requirement-nya yang tadi saya bilang attention to detail gitu, ownernya ataupun si kontraktornya itu benar-benar toleransi buat errornya tuh sangat-sangat kecil gitu. Jadi kita memang banyak kerjain hal seperti itu, kayak bevelan ataupun misalkan pengerjaannya untuk toko emas, jewelry, untuk showroom toko emas. Nah itu juga lumayan banyak yang rumit permintaan mereka karena kita ditugaskan untuk pasang kaca yang merepresentasikan brand mereka kan. Ya. Jadi mereka pengennya semua perfect gitu. Permintaannya selalu tinggi gitu. Itu kan dari segi di lapangan. Bagaimana di workshop atau di pabrik kalian? Gue dengar-dengar juga kan kalian di sana ada fasilitas produksi atau processing yang capable. Jadi bukan dalam artian hanya ada showroom, melainkan kalian ada stok dan juga ada peralatan gitu ya. Kira-kira bisa di-share seberapa siap dan seberapa capable kalian dengan peralatan tersebut? Ya, betul, kita nggak cuma showroom aja. Showroom kita sih di Pascal Hyper Square, tapi kita punya workshop dan nyatu sama gudang juga di daerah Bandung Selatan yang lumayan besar dan itu sangat-sangat capable untuk kita beroperasional ngehandle project-project yang besar gitu. Oke, gue mau nanya lagi tentang kolaborasi kita juga untuk dengan produk kalian yang kita sebut dengan Kacaka ya. Ya. Bisa di-share juga ke teman-teman, Kacaka itu apa sih konsepnya? Sebetulnya kita tuh pertama membuat brand Kacaka karena seperti yang tadi udah kita jelasin, papa kita awalnya adalah tukang kaca patri, tukang kaca seni. Jadi sampai sekarang jiwa kaca seninya nggak pernah padam. Cuma suka jualan aja gitu. Nah, di saat kita nggak akan naif karena di sini tuh kalau misalnya image kaca patri masih kolot gitu ya misalnya. Di Bandung pun memang kaca patri itu masih didominasi kalau untuk bangunan, untuk gereja atau rumah-rumah orang-orang yang mungkin sudah agak lebih berumur ya. Nah, kita pengen menunjukkan ke generasi-generasi yang lebih muda bahwa kaca patri dan kaca seni in general itu juga appealing loh untuk kita punyai. Salah satu caranya adalah dengan memproduksi kaca-kaca seni dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Jadi sebagai contohnya mungkin yang ada di background saya itu adalah fusing. Kita juga buat kaca-kaca patri sebagai hiasan di rumah yang sebenarnya ada sih di sini, bisa diambilin kalau mau. Kita menjual itu semua dengan cara retail gitu. Jadi setelah kita coba selama sekitar 2 tahun belakangan ternyata animo masyarakat bagus gitu, animo dari teman-teman desainer di Bandung terutama ya itu oke. Dan di Bandung sendiri sebetulnya udah mulai bermunculan juga nih kafe-kafe yang pengen pakai kaca patri atau ilustrator yang pengen collab ilustrasinya dari mereka dan produksi kacanya dari kita gitu. Jadi cukup fun sih, sama seperti konsepnya
barang-barang di Glare. Glare Furniture. Benar, yang juga merupakan anaknya Himalaya Abadi kan. Jadi boleh tambahin dikit ya. Buat menjadi furniture gitu, jadi lebih kecil bentuknya, tapi yang bisa diperjualbelikan secara retail karena itu ya pertama kita bisa ngambil keuntungan dari pemakaian sisa-sisa produksi, itu satu udah jelas. Jadi kita berusaha untuk as efficient as possible, reduce waste. Terus yang kedua, yang mencoba menjadikan sesuatu yang seharusnya adalah dari waste menjadi sesuatu yang lebih kreatif gitu. Oke, tadi Andri sempat mau nambahin, Andri? Ya, betul. Kayak yang dibilang Ferry sebarusan, kita selain daripada waste tadi juga, kalau misalkan dari kolaborasi Kacaka sama Glassmart ini adalah kayak kadang-kadang ketika kita lagi ngobrol-ngobrol sama konsumennya Kacaka, ternyata mereka tuh kan banyaknya orang interior ataupun dari arsitek gitu. Nah, ketika kita invite mereka untuk datang ke galeri ataupun ngobrol-ngobrol, kita juga ngomong nih bahwa kita juga provide kaca-kaca untuk bangunan dari merek kita Glassmart Bandung ini. Nah, terus dia tertarik juga tuh, kayak gimana sih? Nah, jadi dari situ kolaborasinya masuk. Jadi kita sambil mengenalkan juga, ataupun kadang-kadang ketika mereka ke showroom Glassmart Bandung ini, terus mereka bilang kaca pattern tuh kayak kaca Patri ya, dia bilang. Kalau kaca Patri gitu, tahu nggak di mana ya? Kita juga ada gitu. Nah, jadi memang ada satu koneksi ya dari user kita di Bandung, teman-teman arsitek ataupun interior design di Bandung ini ketertarikannya Kacaka sama Glassmart. Dari situ mereka saling inilah. Iya, tapi justru menariknya karena kita mungkin orang awam berpikir ini adalah satu produk yang saling berkompetisi gitu. Tapi faktanya ternyata malah saling mengisi ya satu sama lain gitu ya. Betul, soalnya nggak berkompetisi sama sekali kok, sama sekali. Ya maksudnya kita awal-awal mungkin akan berpikir demikian ya, tapi setelah kita jalanin nggak, malah yang ada sangat-sangat komplementari gitu. Banyak malah ya proyek-proyek yang oke nih, misalnya lampu kaca Patrinya beli ke Kacaka. Kalian dong, lu punya kaca yang kayak gini nggak misalnya, terus mereka ngasih lihat sampel. Setelah kita lihat sampel, oh ini mah Dania Moro gitu misalnya. Iya. Udahlah pasti langsung. Nah dari situ orang-orang jadi menyadari, oh kalau butuh kaca yang aneh-aneh tanya ke Glassmart Bandung aja, biasanya mereka suka punya gitu loh. Oke. Good. Jadi dengarnya juga senang. Ya, jadi di family bisnisnya Andri dan Riris itu kan kita kenal dengan CKJ awalnya, di mana di situ kokonya Riris, Ervan bergerak di aluminium. Nah, bagaimana kita bisa mengintegrasikan? Pertanyaan gue adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan aluminium Alphatec ini ke Glassmart atau dengan Kacaka? Ya. Betul, kita punya divisi aluminium di CKJ, namanya brandnya Alphatec. Itu biasanya selalu kita pakai untuk frame. Kalau dari Kacaka, frame-nya kaca Patri itu bisa dipakai. Kalau untuk kaca-kaca biasanya gitu ya, kaca-kaca yang polos biasa itu kita pakai juga untuk kayak sekat-sekat shower yang kayak gitu, ataupun kalau misalkan yang di Glassmart sendiri banyak kita pakai untuk sekat ruangan gitu, ataupun sekat shower banyak banget, pintu geser, pintu sliding kayak gitu banyak banget, itu sangat terintegrasi banget gitu.
sebelum ada konsep Glassmart, kita kerjasama dengan JKT. Mungkin Riris bisa cerita, apa sih kick yang bikin lu putuskan, yes, saya mau ambil Glassmart, saya mau lebih komit dan lebih serius untuk industri kaca special glass Himalaya ini. Nah, kira-kira pertimbangan apa sehingga keputusannya seperti itu? Kita yang jelas dari mulai kaca ide Glassmart itu, kita melihat ada peluang yang besar terutama di Bandung sendiri sih. Bandung adalah kota yang desainer-desainer dan arsitek-arsiteknya cukup sangat malah open-minded, dan mereka nggak pernah takut untuk mencari barang yang berbeda dengan orang lain. Jadi kita melihat dengan kita buka Glassmart, kita bisa provide apa yang menjadi demand dari para desainer-desainer tersebut. Selain itu juga dengan ngebuka Glassmart Bandung kan yang terutama itu pasti harus ada showroom-nya nih. Kita merasa dengan adanya showroom, orang jadi punya experience yang berbeda dalam belanja kaca ya, kalau dibandingkan dengan toko kaca konvensional. Makanya kita merasa membuka Glassmart Bandung adalah suatu opportunity yang kedepannya bisa menghasilkan, itu pertama pasti, tapi kedua juga bisa menjadi seperti one stop solution-nya toko kaca gitu, terutama di Bandung. Iya kan, gue dengar-dengar sebelum lu construct showroom-nya juga kayak satu hari gue kepengen ada showroom di Bandung seperti itu ya, ada kayak gitu. Benar gitu. Dan Glassmart bisa jadi salah satu wadah untuk mewujudkan hal itu gitu. Dan kita juga sangat happy sih buat bisa bekerja sama seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, kira-kira dari Andri dan dari Riris, apa yang mau disampaikan ke viewers dan bagaimana cara mengontak ke Glassmart Bandung? Oke, jadi kepada viewersnya Himalaya Abadi, tadi kita udah berbincang-bincang panjang tentang keberadaan Glassmart Bandung. Kalau ada yang membutuhkan kaca, dimulai dari kaca biasa, kaca-kaca produksi Himalaya Abadi, yang udah jelas, dan juga kaca-kaca seni, kami di Glassmart Bandung siap menjadi teman berkonsultasi dan teman di mana kita juga bisa mencari kebutuhan-kebutuhan yang sama. Kita ada di Ruko Pascal Hyper Square, Blok C nomor 29, tepat di tengah kota. Dan selama masa pandemi ini, untuk datang ke showroom kita by appointment only ya. Terima kasih. Oke, dari Andri gimana Andri? Ada tambahan? Oke, kita sih berharap ke depannya lebih banyak lagi teman-teman desainer yang bisa kenalan sama kita di Glassmart Bandung, lebih banyak lagi teman-teman arsitek yang bisa kenalan sama kita, dan kita tunggu banget kedatangannya di showroom kita di Pascal. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton atas waktu dan kesempatannya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Glassmart Bandung, Andri dan Verisa. Jadi stay tune ya buat nonton kita di channel Himalaya Abadi untuk video-video berikutnya. Sekali lagi saya ingetin untuk visit Glassmart Bandung buat teman-teman yang berlokasi di Bandung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.